kita berjumpa lagi di ibadah spesial Smiling Kids, merayakan Jumat Agung, mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus Kak Pres, menebus adik-adik, dan juga kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ayo mari tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mau memuji dan bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Oke, Laskar Kristus, siap? Yes! Nah adik-adik, ayo mari kita memuji Tuhan. Oleh kasih
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, biarlah apapun yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Debbie bercerita, ya, hari ini Kak Debbie akan membacakan satu ayat hafalan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Debbie akan bercerita tentang Yesus disalibkan. Ya, dimana kisah ini terambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Nah, adik-adik, pada hari Jumat Agung di depan gedung pengadilan, ya, orang-orang Yahudi yang terdiri dari para imam kepala, para penjaga-penjaga bait, dan sekumpulan rakyat yang besar, mereka berkumpul, ya, untuk mengadili Yesus. Ya, mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus dengan harapan bahwa Yesus akan dihukum mati. Tapi ketika Pilatus memeriksa Yesus, tidak didapati sedikit pun kesalahan pada Yesus, dan Pilatus pada waktu itu, ya, akan membebaskan Yesus karena tidak satupun, ya, kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi, ya, mendengar keputusan Pilatus pada saat itu, orang-orang Yahudi ini mereka tidak setuju dengan keputusan Pilatus karena mereka ingin bahwa Yesus itu dihukum mati, ya, walaupun, ya, Yesus tidak bersalah. Adik-adik, ketika orang-orang Yahudi ini tahu tentang keputusan Pilatus yang akan membebaskan Yesus, ya, mereka ini bilang sama Pilatus bahwa Yesus ini mengaku sebagai raja orang Yahudi, ya. Nah, mendengar hal itu, Pilatus langsung bertanya sama Yesus, "Benar engkau raja orang Yahudi?" Lalu Tuhan jawab, ya, adik-adik, bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, melainkan ia dilahirkan untuk memberitakan tentang kebenaran, untuk membawa kebenaran. Nah, mendengar kata-kata Yesus itu, ya, bahwa dia adalah seorang raja, Pilatus menjadi sangat takut, ya, karena tidak mungkin ia menyalibkan seorang raja. Ya, kenapa? Karena salib itu adalah tempat penghukuman bagi budak-budak, ya, dan para penjahat, adik-adik. Ya. Nah, karena hal itu, ya, Pilatus ingin melepaskan Yesus. Ya, segera Pilatus kembali ke kerumunan orang banyak itu, ya, orang-orang Yahudi itu yang berkumpul di depan gedung pengadilan, dan si Pilatus ini berkata kepada mereka, ya, pada setiap Paskah aku melepaskan seorang tahanan. Maukah kamu bahwa aku melepaskan Yesus ini? Ya, mereka menjawab tidak. Ya, mereka tidak mau Pilatus melepaskan Yesus. Ya, bahkan mereka itu lebih memilih Barabas yang harus dibebaskan dan Yesus yang harus dihukum mati. Padahal Yesus ini tidak bersalah, ya, tapi mereka lebih membela
Barabas, ya, yang hanya seorang penyamun, ya, si Barabas ini, ya, dan mereka menyerukan bahwa Yesus itu harus dihukum mati. Yesus itu harus disalibkan, adik-adik. Pilatus ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, karena orang-orang Yahudi itu sudah berteriak-teriak, ya, sudah membuat huru-hara, ya, bahwa mereka ingin sekali Yesus dihukum mati, ya, dan Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, ya, kepada orang-orang Yahudi ini. Setelah itu Yesus dibawa keluar dari gedung pengadilan. Yesus disuruh berjalan, ya, dari gedung pengadilan ke Bukit Golgota dengan memikul salib, di mana kayu salib itu sangat berat, adik-adik, ya. Mungkin kalau adik-adik yang sekolah, ya, bawa tas yang isinya banyak buku mungkin, ya, yang sudah agak berat aja pasti capek kan, adik-adik. Nah, ini Tuhan Yesus memikul salib, ya, dari gedung pengadilan ke Bukit Golgota, ya, di mana kayu salib itu sangat berat. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus memikul kayu salib dengan susah payah sampai di Bukit Golgota, ya. Lalu setibanya di sana, ya, Tuhan Yesus disalibkan, ya. Kaki dan tangannya dipaku, ya, dipaku sampai pakunya itu menembus ke kayu salib, adik-adik. Bayangkan ya, kalau tangan kita aja ketusuk paku sedikit aja, jangankan paku, jarum, ya, yang sekecil itu jarum, ya, tangan kita ketusuk jarum, pasti adik-adik merasakan sakit kan. Nah, ini Tuhan Yesus tangan dan kakinya dipaku, ya, sampai pakunya itu menembus ke kayu salib. Bayangkan ya adik-adik, bagaimana rasa sakitnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, di kayu salibnya itu dituliskan, ya, ditaruh sebuah papan yang bertuliskan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, saat akhirnya mati, ya, Yesus melihat ke ibunya, ya, dia melihat menatap ibunya, ya, yaitu Maria, dan di sebelahnya Maria pada waktu itu ada salah satu murid yang sangat dikasihinya, adik-adik, ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, Yesus meminta supaya murid yang dikasihinya itu menggantikan dia sebagai anak yang menghibur dan memelihara ibunya yang sedang mengalami kesedihan. Nah, sejak saat itu murid yang dikasihi Yesus itu menerima Maria, ibu Yesus, di rumahnya. Ya, Yesus tahu kini segala sesuatunya telah selesai. Satu permintaan terakhir yang ia ucapkan atas salib itu adalah aku haus. Ya. Nah, prajurit yang mendengar kata-kata itu segera mencucukkan bunga karang yang telah dicelup dalam anggur asam pada sebatang, hisap, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus, ya. Lalu diberikan di mulutnya Yesus supaya air itu bisa menetes, ya, di mulutnya Yesus, ya. Sesudah meminum anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai, ya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di surga. Nah, setelah itu, ya, setelah Yesus mati, nah, Yesus dikuburkan, ya. Yesus dikuburkan di taman milik Yusuf dari Arimatea, ya. Yesus dikuburkan di sana. Si Yusuf ini diam-diam dia meminta kepada Pilatus bahwa
mayatnya Yesus akan dikuburkan di taman milik Yusuf. Pada saat itu Pilatus mengizinkan supaya mayatnya Tuhan Yesus ini dikubur di taman miliknya Yusuf ini. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab yang sudah Kak Debbie ceritakan hari ini, ya, Tuhan Yesus itu diperlakukan secara kasar oleh bangsanya sendiri, ya. Ia diolok-olok dan diserahkan ke pengadilan Romawi untuk disiksa dan disalibkan sampai mati. Ya, mungkin adik-adik bertanya-tanya, jika Yesus adalah Tuhan, kenapa ia harus mati dengan cara disalibkan? Ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini menuliskan bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus kita, adik-adik, yaitu orang-orang yang tidak benar, ya. Adik-adik semua, ya. Manusia itu tidak ada yang benar, ya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, ya. Nah, dengan kematiannya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus mau membawa kita kembali kepada Allah. Nah, mungkin kita pernah juga diejek sama teman-teman, diolok-olok sama teman-teman kita, ditolak sama teman-teman kita, atau dijauhi, ya, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah bersedia menderita bagi setiap kita, adik-adik, ya. Bahkan ia sampai rela mati buat setiap kita. Nah, sebagai umat tebusannya, ya, kita juga harus rela dan siap menderita bagi Tuhan, ya. Dibenci karena iman kita kepada Yesus merupakan salah satu contoh menderita bagi Tuhan, adik-adik, ya. Kita tidak perlu kecewa atau menyesal karena sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya. Sebaliknya, kita mau tetap setia dan mengikut Tuhan Yesus, dan kita harus tetap mengasihi dan mendoakan orang yang mengejek kita, ya, karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Jadi kalau saat ini kita gak disukai sama teman-teman kita karena iman percaya kita, ya, adik-adik gak perlu kecewa, ya. Kalau kita diejek sama teman-teman kita karena iman kita sama Tuhan Yesus, adik-adik gak perlu membalasnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap setia sama Tuhan, dan kita harus terus mendoakan teman-teman kita, ya. Jangan pernah membalas mereka, ya, tapi kita doakan mereka, ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, dan mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia mengikut Tuhan bagaimanapun keadaan kami, apapun yang saat ini kami hadapi. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, bagi setiap teman-teman kami yang saat ini belum mengenal dan percaya Yesus, biarlah Tuhan jamah hati setiap mereka, dan biarlah mereka boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku,
Dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya. Adik-adik, kita akan berdoa untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang hari ini Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya ibadah kami saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan jaga kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Berkati orang tua kami juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah besok minggu. Tuhan Yesus memberkati.